I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. Jadi tenang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak. Ya. Oke, ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum kita masuk pembelajaran, angkanya kita bersama acara masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semua? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan coba dulu periksa keadaan kelas, apakah sudah bersih, kemudian alat tulis, ya, pakaian sudah rapi semua ya. Ya, alat tulis bisa dikeluarkan, buku. Oke. Sudah bisa Ibu absensi ya. Yang kita hadir hari ini siapa? Semua hadir, Bu. Oke, ya alhamdulillah. Hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, udah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, ya kan? Nah, materi kita minggu yang lalu itu mengenai makhluk hidup Dan ini kelanjutan kita. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang limbah non B3. Limbah non B3. Ada yang tahu itu apa pengertian dari limbah non B3? Putri dia? limbah non B3 adalah limbah yang tidak berbahaya ataupun sampah yang tidak berbahaya, yang tidak ada zat bahaya. Anissa, kamu tahu apa itu limbah? Limbah adalah sisa-sisa dari produksi pabrik, rumah tangga ataupun lain-lain. Ya, limbah itu adalah sisa bahan makanan atau sisa dari suatu kegiatan, ya, dari suatu kegiatan, bisa dari lingkungan perumahan ya, atau pemukiman, bisa dari industri, ya. Kemudian, nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu bisa dilihat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mendesain prosedur atau pengolahan limbah non B3 untuk menyelesaikan permasalahan limbah rumah tangga. Jadi di sini kita akan membuat suatu proyek, ya kan? Kita akan membuat suatu proyek di mana kita akan menggunakan sisa bahan makanan, ya, sisa bahan makanan yang ada di rumah kita gitu. Kemudian tujuan ya. Nah, nanti dari proyek yang kalian lakukan, di situ Ibu akan menilai ya, akan menilai
apa kegiatan kalian itu, berdiskusi kalian apakah sudah ini namanya kerjasamanya sudah kompak atau belum, begitu ya. Kemudian, nah untuk hari ini Ibu akan, kita sudah duduk di kelompok masing-masing atau? Ya. Nah hari ini kita akan berdiskusi. Jadi kita akan membahas tentang pengolahan limbah B3. Ibu akan membagikan RKPD. Kelompok sudah? Nah, sebelum kalian mengamati RKPD ya, silahkan lihat tayangan berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di channel FGB. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar kompos yang kita bikin bisa lebih cepat jadi. Pernah saya sampaikan, salah satunya dengan cara memakai aktivator. Tahu kan teman-teman, kalau aktivator kompos itu sebenarnya bisa kita bikin sendiri seperti ini. Nama lain dari aktivator kompos adalah MOL, yaitu singkatan dari mikroorganisme lokal. Nah, apa itu mikroorganisme lokal dan bagaimana caranya untuk mikroorganisme lokal? Ikuti terus videonya ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah memotong ini kulit pisang. Kulit pisang ini adalah sebagai sumber energi, ini bahan yang bagus sekali ya. Pisang itu dia mengandung kalium, dia juga mengandung kalsium, mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk tanaman, mengandung fosfat juga. Kita potong kecil-kecil. Kalau di blender juga bisa, dicetak lagi di blender. Kan saya nggak punya blender di sini, kasihan ya saya. Jadi saya potong aja semuanya seperti ini. Teman-teman sudah halus ya. Kalau nggak halus banget sih, yang jelas ini juga lebih kecil. Saya baca seperti ini. Langsung aja kita masukkan ke dalam botol dan ini plastik ya. Harus dulu. Kita masukkan ke dalam botol. Bawa kulit pisang. Yang ini tidak saya beri nasi, yang ini saya beri nasi. Oke, sudah saya isi sama kulit pisang. Ini akan saya masukkan terasi. Ini dimasukkan dulu. Teman-teman, mohon maaf tadi terputus ya karena memorinya penuh. Saya nggak tahu kalau ternyata memorinya penuh dan videonya terputus. Jadi ini dua botol ini, yang satu mau terasi, tadi sudah saya tambahkan dengan air gula jawa dan juga air cucian beras. Ini air cucian berasnya masih ada nih. Sedih banget, videonya kepotong. Oke, ini isinya terasi,
kulit pisang dan juga air gula jawa dan air cucian beras. Nah, yang ini isinya kulit pisang, nasi basi, gula jawa dan air cucian beras. Oke, bisa kita ratakan ya, biar tercampur rata semua. Nah, keduanya harus ditutup ya teman-teman, harus ditutup karena ini adalah proses fermentasi anaerob. Keuntungannya adalah dia tidak berbau proses fermentasi ini ya karena tertutup. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyimpan kedua larutan ini di tempat yang hangat tapi tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Jadi di mana ya, kayak di dapur mungkin, di dalam rumah, pokoknya jangan terkena sinar matahari. Lalu ini karena terjadi proses fermentasi, dia akan menghasilkan gelembung udara. Jadi setiap hari dibuka tutupnya seperti ini untuk merilis udaranya, biar udaranya bisa keluar. Karena apa? Kalau udara yang dihasilkannya tidak bisa keluar, dia akan menekan botol ini. Semakin lama tekanannya semakin banyak bisa meledak lah ini botol teman-teman. Kalau cepat ada, terus simpan lagi. Oke, nanti kira-kira seminggu, ya kira-kira seminggu atau 2 minggu, antara seminggu sampai 2 minggu lah ya teman-teman, tergantung suhunya juga ya. Dia akan mengeluarkan bau yang wangi, khas bau tape seperti ini yang terjadi. Nah, ini baunya sih enak teman-teman, enak banget. Nanti kalau ini sudah jadi buat teman-teman, ini bisa digunakan sebagai starter untuk membuat mall yang selanjutnya. Caranya sama, tinggal kita masukkan medianya lagi, media tubuhnya yaitu yang mengandung karbohidrat, lalu kita masukkan sumber energi yang mengandung glukosa dan air cucian beras, karbohidrat juga, dan sumber cairannya juga. Sampai botolnya agak penuh, kita tutup, kita fermentasikan lagi. Begitu ya teman-teman. Nanti kita akan mempunyai stok mall yang nggak habis-habis karena ada lagi. Dan dia nggak ada takaran yang pasti ya teman-teman. Semuanya itu trial aja. Cuman prinsipnya kalau untuk air kompos dia lebih pekat. Misalnya 1 bagian mol dibandingkan dengan 30 bagian air, dilarutkan dengan 30 bagian air. Misalnya kita pakai 1 sendok nih, berarti airnya 30 sendok. Itu untuk aplikator kompos. Nah, untuk organik cair dia lebih cair lagi, lebih encer lagi. Jadi bisa kita pakai misalnya 1 dari 50 seperti itu untuk pestisida nabati yang bisa kita semprotkan di daun, lebih encer lagi. Mungkin 1/60 atau 1/70. Kita lihat apa yang terjadi di tanaman kita. Kalau dia bekerja ketika 1/60 misalnya, oh ya udah pakai itu aja. Tapi kalau ternyata itu terlalu pekat, bisa kita encerkan. Kalau itu ternyata kurang mempan, bisa kita pekatkan lagi, kita tambah dosisnya seperti itu teman-teman. Karena ini homemade ya, nggak ada takaran yang pasti. Ada yang sempat jadi mallnya selain ya unsurnya terpenuhi, juga usahakan bahkan yang dimasukkan itu halus itu. Semakin kecil sebenarnya semakin mudah dia untuk terurai dan menjadi mall. Jangan lupa perhatikan suhunya ya, taruh di tempat yang hangat. Karena saya pernah membuat yang batch sebelum ini itu ketika winter, dan itu benar-benar selama 2 bulan dia nggak jadi. Dia benar-benar fermentasi karena di dalam rumah, dan dingin banget di dalam rumah ini ya. Tapi begitu memasuki musim panas teman-teman, dia seminggu atau 2 minggu aja dia. Nah, itu tadi tayangan pembuatan mall. Ya, apakah ini mall?
organik cair seperti itu. Nah, jadi adakah cara lain? Ya, ini kan sisa bahan makanan ya kan, sisa bahan makanan. Nah, adakah cara lain agar sisa bahan makanan itu dapat bermanfaat? Siapa yang bisa bantu ya, Linda? Dengan cara pengomposan. Dengan cara pengomposan gitu ya. Kemudian apa kira-kira kelebihan ya, kelebihan dan kekurangan dari metode pengomposan? Ya. Yang pertama, kelebihannya lebih ramah lingkungan, meningkatkan kadar air dan mengurangi polusi air dalam tanah. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu yang lama dan jika menggunakan bakteri EM4 dapat menimbulkan rasa gatal jika terkena kulit. Ya. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari metode pengomposan ya. Nah, tadi Ibu sudah membagikan LKPD ya pada kalian masing-masing kelompok, sudah Ibu bagikan. Kemudian Ibu harap kalian bisa membuat apa proyek yang akan kalian lakukan. Coba, apa proyek yang akan kalian lakukan? Silahkan kalian berdiskusi. Oke, untuk kelompok 1, proyek apa yang akan kalian buat? POC dengan bahan air kelapa, beras, nasi basi, air kelapa, nasi basi dan kulit pisang. ya. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2 apa? Kulit nanas sama tumpeng nanas. Kulit nanas Sama tumpeng nanas. ya, kemudian Air beras. air cucian beras. Ya, air cucian beras. Kelompok 3. POC Ya, POC dengan bahan dari buah-buahan air busuk, apel, jeruk, tomat, dan air kelapa terasi. ya, air kelapa dan terasi. Ya. Untuk kelompok 4, Air cucian beras, POC dari kulit bawang, sisa sayuran kacang, kacang dan kangkung dan campur telur dan air cucian beras. bisa kita proses ya. Nanas. Tak air sabun. Di sini.
Ngambil sama. Jangan sekali. Ya, harus ada. Kira sehat. Kenapa? Hah? Kenapa? Udah, darahnya nanti ada. Sudah? Kelompok siapa yang akan tampil untuk presentasi? Udah, ayo. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengolahan PVC dari buah-buahan dalam bentuk apel, jeruk, tomat, dan air kelapa. Adapun alat dan bahannya, pisau, botol, air mineral, dan serenan. Langkah percobaan. Iris halus buah-buahannya, haluskan terasi. Setelah teriris, halus buah-buahannya dan terasi, masukkan ke dalam botol. Masukkan air kelapa, garam untuk mendapatkan hasil maksimal. Hasil pengamatan. Setelah diperang beberapa jam, campuran air kelapa dan buah-buahan dan terasi akan menimbulkan gas dan bau asam. Jika air peraman sudah bening yang berbau gas, maka VOC sudah bisa digunakan. Air kelapa mengandung unsur hara NPK, MgCa. Adapun terasi sebagai campuran untuk membuat VOC itu bisa memperbaiki struktur tanah, dan jeruk mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, Ca, dan Mg. Mungkin sampai di sini saja presentasi kami tentang pengolahan VOC. Mungkin dari teman-teman kami ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Susianti, saya mewakili dari kelompok 4 dan saya ingin bertanya kepada kelompok 3 apa saja penggunaan VOC dari limbah dan B3. Terima kasih. Nah, terima kasih yang diucapkan kepada teman kami Susianti yang telah bertanya. Adapun penggunaan VOC yaitu terutama bagi tanaman. VOC bisa mengandung fosfor, kalium, nitrogen, Ca, dan Mg. Adapun campurannya seperti terasi, itu terasi mengandung nitrogen yang bisa memperbaiki struktur tanah. Sedangkan jeruk itu lebih banyak mengandung unsur hara, yaitu sama seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Terima kasih kepada Saudara Rumaida yang telah berkenan menjawab pertanyaan saya, dan saya sangat puas dengan pertanyaan dengan jawaban tersebut. Mungkin sampai di sini saja presentasi kami hari ini. Lebih baik kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan
daripada kita hanya membuang-buang sampah ya, yang menimbulkan penyakit, maka kita bisa memanfaatkan limbah-limbah basah atau limbah-limbah organik untuk dijadikan pupuk organik cair. Ini Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita ini? Ada yang bisa? Ya, Bu Lydia. Jika kita pintar dalam mengolah limbah, maka limbah itu akan bermanfaat bagi manusia juga dan tumbuhan dan hewan. Ya, jika kita pintar menggunakan limbah organik khususnya ya, maka limbah tersebut akan bermanfaat untuk manusia ya kan, dan untuk tumbuhan begitu. Jadi bisa menghasilkan pupuk organik atau pupuk kompos untuk tanaman-tanaman kita. Nah, Ibu minta kalian bisa mengumpulkan hasil proyek kalian ke depan kelas beserta LKPD-nya. Oke, di depan di layar sudah ada soal tes pilihan berganda, ya, tes soal kognitif. Silakan kalian jawab. Jadi untuk hari ini ya, setelah kalian melakukan percobaan pembuatan pupuk organik cair, apa yang kalian rasakan? Ya, setelah kita melakukan proyek pembuatan POC. Ya. Jadi di bagian yang mana yang kalian rasa sulit untuk proyek kita hari ini? Kemudian semua ikut berpartisipasi tidak kawan-kawannya dalam kelompok diskusi? Semua ikut diskusi ya? Iya. Jadi kesimpulan untuk materi kita ya, berharap kalian untuk kedepannya bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana cara pengolahan sampah atau limbah organik. Ya, untuk depannya kalian di rumah sudah bisa memilah yang mana sampah basah dan yang mana sampah kering. Begitu. Oke, untuk minggu depan selanjutnya ya, materi kita akan kita bahas tentang ekosistem. Gitu. Ya, jadi masih dengan kaitan